Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari mengenai kasus khusus dalam Simlex. Ada beberapa kasus khusus dalam metode Simlex, antara lain jumlah solusi optimalnya lebih dari satu. Kemudian tidak ada solusi visible, kemudian solusinya yang tidak terbatas. Nah, kita akan pelajari untuk solusi optimalnya lebih dari satu. Solusi optimal masalah program linear lebih dari satu ditemui jika fungsi tujuan sejajar dengan fungsi batasan. Sebagai contoh, kita akan mengerjakan contoh berikut. Jadi, ada soal memaksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 2x1 plus 4x2 dengan kendalanya ada dua, yaitu x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 5, dan yang kedua x1 plus x2 kurang dari sama dengan 4. Nah, kita masuk ke contoh soal memaksimumkan dari model matematika ini. Nah, kita perlu ubah ke bentuk baku terlebih dahulu seperti biasa. Di sini kita akan tulis Z minus 2x1 minus 4x2 sama dengan 0. Kemudian kendalanya x1 plus 2x2 ini kurang dari, berarti apa? Ditambahkan variabel slack. Karena kendala pertama kita tulis S1 kan gitu, sama dengan 5. Kemudian X1 plus X2 ditambahkan dengan S2 sama dengan 4. Oke, kita bentuk tabel Simlex. Tabel Simlex untuk iterasi yang ke-0. Untuk iterasi yang ke-0 kita buat tabelnya. Variabelnya ada x1, x2, kemudian s1, s2, dan nk. Untuk variabel basisnya ada s1, s2, dan z. Oke. Kita tinggal inputkan saja seperti biasa. Jadi di sini 1, 2, 1, 0, 5. Dan kendala yang kedua, di sini ada 1, 1, 0, 1, 4. Terus untuk baris Z-nya di sini ada min 2, minus 4, 0, 0, 0. Setelah ini apa yang perlu kita lakukan? Kita lihat dulu. Di sini permasalahannya apa? Memaksimumkan. Sehingga yang perlu kita lihat adalah yang baris Z ini apa? Kalau untuk kasus maksimum, kita cari nilai negatif terbesar atau yang paling kecil, yaitu apa? Ini kan gitu ya, sebagai kolom pivot. Jadi minus 4 ini kan nilai negatif dengan angka terbesar gitu ya, sehingga inilah yang digunakan sebagai kolom pivot. Setelah kita peroleh kolom pivot, kita cari rasionya di sini untuk menentukan baris pivot. Di sini kita akan peroleh 2,5, kemudian di sini ada 4 gitu ya, sehingga yang paling minimum adalah baris pertama, dan 2 ini sebagai elemen pivot atau angka pivot. Nah, baru kita bisa buat tabel berikutnya, yaitu iterasi yang ke-1. Kita buat tabelnya. Di sini ada x1, x2, s1, s2, dan nk.
Di sini kita ganti X2 gitu ya. Kemudian di sini S2 dan Z. Nah, kita cari baris pertama dulu. Baris pertama rumusnya apa? B1 dibagi dengan 2. Di sini kita peroleh setengah, di sini 1, di sini setengah 0,5/2. Kemudian yang bawah itu B2, rumusnya apa? B2 rumusnya B2 dikurangi dengan 1/2 dari B1 ya, jadi setengah gitu ya. Jadi 1 dikurangi setengah berarti kan setengah gitu ya. Kemudian 1 dikurangi 1 di sini 0. Kemudian 0 dikurangi setengah minus setengah. Terus 1 dikurangi 0 berarti 1. 4 dikurangi 5/2 berarti 8/2 dikurangi 5/2 berarti 3/2 gitu ya. Kemudian yang terakhir B3, rumusnya apa? B3 dikurangi min 4/2 berarti di sini plus ya, 4/2 dari B1. Ini bisa kita sederhanakan jadi 2 B1 gitu ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan di sini kecil 2 4 2 0 10 gitu ya. B3 min 2 berarti di sini 0. Terus min 4 ditambahkan dengan 4 di sini 0 juga. Terus di sini ada 2 0 terus 10. Oke. Nah, kita lihat apakah iterasi 1 ini sudah optimal kan gitu ya. Kita perlu lihat di baris Z ini. Kalau kita ingin mencari kasus maksimum, berarti kan kita harus cari nilai negatif kan gitu ya. Ternyata sudah tidak ada. Berarti iterasi 1 ini sudah dikatakan optimal. Di sini hasilnya berapa? X2-nya ini sama dengan 5/2 ya. Terus Z-nya sama dengan 10. Nah, X1-nya berapa? X1-nya 0. Dan di sini ada S2-nya berapa? S2-nya sama dengan 3/2. Nah, dari sini, dari tabel iterasi 1 ini sudah dikatakan optimal. Akan tetapi iterasi tersebut bisa dilanjutkan atau dapat dilanjutkan dengan memilih X1 sebagai variabel masuk. Kita di sini langsung saja. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan ke tabel iterasi 2 gitu ya. Iterasi 2. Kemudian di sini X1, X2, S1, S2 dan FK. Kemudian di sini X2, di sini X1 ya, kita ambil variabel masuknya di sini X1. Kemudian di sini Z. Nah, X2-nya berarti begini, karena kita memilih X1 sebagai variabel masuk sebagai basis di sini, berarti di sini kita selesaikan yang baris 2 dulu. Baris 2 dibagi dengan setengah. Berarti apa? Dikalikan 2 kan gitu ya. Kali 2 di sini langsung 2/2. Jadi di sini hasilnya apa? Di sini hasilnya 1, kemudian 0, di sini minus 1, 2 dan 3. Baru setelah itu kita selesaikan baris pertama. Rumusnya apa? B1 dikurangi dengan setengah dibagi dengan setengah. Berarti berapa? 1 ya. 1 dari B2. Oke.
B1 nya ini, B1 nya ini min B2 ini. Berarti bagaimana? B1 B2 berarti di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini minus 1, dan di sini 1 juga ya. Kemudian untuk yang baris 3 ini rumusnya apa? B3 dikurangi dengan 0 per setengah, berarti tetap 0. Jadi di sini tetap ya B3, berarti di sini 0 0 2 0 10. Sehingga hasilnya apa di sini? Hasilnya X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 1, dengan keuntungan yang paling maksimum itu sebesar 10. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini itu ini. Y-nya ini keuntungan yang didapat itu 10. Kemudian yang ini juga 10 kan gitu ya. Jadi tampak atau terlihat pada tabel iterasi 2 ini nilai maksimum Z-nya itu 10 didapatkan pada saat X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 1. Jadi dalam praktek di lapangan, pengetahuan akan solusi optimum lebih dari 1 akan sangat bermanfaat karena manajemen mempunyai kesempatan untuk memilih salah satu yang sesuai dengan situasi yang dimiliki tanpa merusak nilai tujuan. Jadi di dalam keseharian kita, ketika kita mempunyai solusi optimum lebih dari 1, di situ kita akan bisa memilih mana yang sesuai untuk situasi pada saat itu. Jadi walaupun di iterasi 1 itu sudah dikatakan optimum, tetapi ketika kita memilih variabel masuknya itu misalkan X1 di sini, terus keuntungan yang paling maksimum didapat tetap 10, tetapi X1-nya itu 3, X2-nya 1. Itu kan keuntungan maksimumnya tetap, jadi target keuntungan maksimumnya tetap sama, tetapi perubahan untuk memproduksi barang tipe 1 dan tipe 2 itu yang berbeda. Jadi di sini kita mempunyai pilihan, kita bisa memproduksi hanya barang X2 sebesar 5/2 dengan keuntungan maksimum ya sebesar 10 ya kan. Jadi kalau X2 5/2 berarti seperti 2,5 gitu ya. Jadi kita bisa memproduksi X2 itu sebesar 2,5 dengan keuntungan Z-nya sama dengan 10 gitu. Dan masih tersisa bahan sebesar 1,5. Nah, untuk yang iterasi kedua, kita mendapatkan keuntungan maksimumnya 10 dengan memproduksi X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 1 tanpa menyisakan bahan gitu. Kalau untuk yang iterasi pertama kita masih menyisakan bahan nih 3/2 kan gitu ya. Tetapi untuk yang iterasi kedua ini kita menghabiskan semua bahan dengan memproduksi semaksimal mungkin X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 1 dengan memperoleh keuntungan ya sama maksimum juga sebesar sama-sama 10 itu untuk solusi optimum lebih dari 1. Nah, kita masuk sekarang untuk solusi tak terbatas. Solusi tidak terbatas mengakibatkan nilai fungsi tujuan meningkat terus untuk masalah maksimasi atau menurun terus tanpa batas untuk masalah minimasi. Solusi tanpa batas hanya mengindikasikan suatu hal, yaitu model yang dibangun salah. Mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas tentunya tidak masuk akal. Pasti ya, karena kalau misalkan untung terus kan bisnis mungkin nggak ada yang bangkrut atau apa itu ya. Jadi untung terus makin kaya kan itu nggak mungkin gitu ya. Pasti ada naik turunnya. Nah, untuk mendeteksi suatu solusi tak terbatas, yaitu jika semua koefisien pembatas variabel non basis bernilai negatif atau 0 pada suatu iterasi.
Nah, contohnya di sini apa? Di sini ada contoh memaksimumkan fungsi tujuan y sama dengan 2x1 plus x2 dengan kendalanya x1 minus x2 kurang dari sama dengan 10 dan 2x1 kurang dari sama dengan 40. Nah, di sini kita kerjakan untuk mode matematika contoh solusi tak terbatas. Jadi di sini kita maksimumkan fungsi tujuan ini dengan kendala, ada dua kendala gitu ya. Jadi kita di sini rubah ke bentuk baku terlebih dahulu seperti biasanya. Di sini z minus 2x1 minus x2 sama dengan 0. Kemudian kendalanya di sini x1 minus x2 karena pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka di sini ditambahkan variabel slack ditambah s karena kendala pertama, maka di sini s1 sama dengan 10. Kemudian untuk yang kendala berikutnya 2x1 ya, karena ini pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka di sini plus s dengan kendalanya itu kendala 2, berarti di sini s2 sama dengan 40. Nah, dari sini kita baru bisa inputkan di tabel Simulink. Nah, kita buat tabel Simulink di iterasi yang ke-0. Iterasi 0. Oke. Nah, iterasi 0 kita buat tabelnya dulu. Tabel Simulink seperti biasa. Di sini variabelnya ada x1, ada x2, ada s1, ada s2 dan ada mk. Kalau di sini variabel basisnya ada x1, ada s2 dan nah, di sini kita inputkan saja. Jadi di sini 1 minus 1 1 0 10 kan gitu. Kemudian s2-nya apa? Di sini ada 2 terus 0 0 1 40. Kemudian yang baris Z di sini min 2 minus 1 0 0 0. Nah, dari sini kita perlu cek apa? Perlu cek untuk baris Z ya. Kita perlu tahu di sini masalahnya apa? Masalah maksimasi kan gitu ya. Memaksimumkan fungsi tujuan. Jadi yang perlu kita cari di sini yang bagaimana nilai negatif yang terbesar, yaitu minus 2 kan gitu ya. Jadi inilah yang disebut sebagai kolom pivot. Selanjutnya kita cari rasionya 10, kemudian di sini 20 ya. Sehingga inilah yang kita pilih sebagai baris pivot dan 1 sebagai elemen pivot kan gitu ya. Kita buat tabel iterasi yang kedua, atau di sini iterasi pertama. Kita buat tabel dulu. Di sini ada x1, x2, s1, s2 dan nk. Di sini jadi x1 gitu ya, x1, s2 terus ya. Oke, jadi di sini tetap ya. Jadi di sini 1 minus 1 1 0 10 gitu ya. Kemudian yang baris kedua rumusnya apa? B2 dikurangi dengan 2/1 dari B1 gitu ya. Jadi 2 sehingga di sini kita akan peroleh 2 min 2 0, dia 0 plus 2 berarti 2, terus 0 dikurangi 2 kali 1 berarti minus 2, 1 dikurangi 0 berarti 1, kemudian 40 kurangi 20 berarti di sini 20, dan yang terakhir
untuk B3 itu plus ya, berarti di sini ya plus 2 B1 gitu ya. Nah di situ minus 2 plus 2 berarti berapa? 0. Kemudian minus 1 ditambahkan minus 2 berarti minus 3. Terus 0 ditambah 2 berarti 2. 0 ditambah 0, 0. Terus 0 ditambah 2 20. Jadi tabel iterasi 1 itu seperti itu. Nah, jika iterasi ini diteruskan, maka tidak akan pernah berhenti. Nilai X-nya akan meningkat terus. Dari tabel awal sebenarnya sudah dapat deteksi bahwa nilai tujuan akan meningkat terus tanpa ada batas dengan memperhatikan koefisien dari X2 yang bertanda negatif dan 0. Maka X2 dapat bertambah nilainya tanpa batas. Jadi kalau misalkan ini diteruskan lagi, itu nanti pasti ada solusinya, tetapi solusinya terus tidak berhenti. Kalau yang sebelumnya itu kan dicari misalkan yang solusi ada beberapa solusi. Yang pertama sudah dikatakan optimum, kemudian kita coba cari lagi, ternyata sudah optimum dan berhenti. Kalau ini bisa dicari terus begitu, sehingga iterasi ini tidak akan pernah berhenti. Itu saja mungkin untuk yang solusi tak terbatas. Nah, kita masuk ke degenerasi. Jadi pada tabel Simplek ada suatu kemungkinan saat akan menentukan variabel masuk akan ditemukan rasio pembagian terkecil lebih dari 1. Jadi maksudnya misalkan basisnya itu ada S1, S2 mungkin ya dari awal, tetapi kita peroleh rasionya itu sama. Jadi misalkan rasionya 2 ataupun 3 itu masing-masing baris itu rasionya sama. Jadi kita perlu memilih kan gitu. Nah, karena lebih dari 1 sehingga dalam menentukan variabel masuknya akan sembarangan. Jadi uji coba misalkan yang diambil yang S1-nya. Jadi baris S1 sebagai baris pivot kan gitu. Jadi kita di sini memilihnya sembarangan. Jika hal ini terjadi, satu atau lebih variabel basis akan sama dengan 0 pada iterasi selanjutnya. Solusi pada iterasi di mana satu atau lebih variabel basis mempunyai nilai 0 disebut sebagai degenerasi. Degenerasi ada dua macam, yaitu degenerasi tetap dan degenerasi temporer atau tidak tetap. Nah, kita akan mempelajari untuk degenerasi tetap dan degenerasi temporer atau tidak tetap. Nah, ini ada contoh degenerasi tetap, yaitu memaksimumkan fungsi tujuan ini dengan kendala ada 2. Kemudian berikutnya contoh degenerasi tak tetap atau temporer tadi, yaitu memaksimumkan Z sama dengan sekian dengan kendalanya ada 3. Nah, kita masuk saja ke coret-mencoretnya. Nah, kita akan selesaikan soal degenerasi tetap dulu. Jadi tadi ada degenerasi tetap dan degenerasi temporer atau tak tetap. Nah, ini adalah contoh degenerasi tetap. Ini adalah contoh dari degenerasi tetap. Ada soal memaksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 plus 9x2 dengan kendala x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 8, x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau dari soal ini perlu kita ingat, kita harus rubah dulu ke bentuk baku ya. Jadi di sini bentuk bakunya apa? Z minus 3x1 minus 9x2 sama dengan 0. Kemudian x1 ditambahkan 4x2 ditambahkan apa ini? Slack ya, variabel slack ya, x1 sama dengan 8.
Kemudian kendala yang kedua menjadi X1 plus 2X2 ditambahkan slack yang kedua sama dengan 4. Nah, dari sini baru bisa kita rubah ke bentuk tabel simplex. Jadi kita rubah ke bentuk tabel simplex untuk iterasi yang ke 0 gitu ya. Iterasi ke 0. Kita buat tabel dulu. Di sini variabelnya ada X1, ada X2, terus ada S1, ada S2 dan NK. Kalau variabel basisnya nanti ada S1, S2 kan gitu ya. Nah, kita tinggal inputkan saja. Di sini berarti berapa? 14108. Kemudian berikutnya 12014 ya. Dan yang terakhir di sini minus 3 minus 9000. Dari sini kita perlu cek apanya dulu? Kita perlu cek untuk baris Z ini ya. Nah, kita lihat baris Z ini terlebih dahulu. Karena di sini soalnya ini memaksimumkan, maka yang perlu kita lihat di sini apa? Kita cari negatif dengan angka terbesar gitu ya. Jadi di sini yang dipilih itu minus 9. Oleh karena itu ini sebagai kolom pivot, terpilih sebagai kolom pivot. Kemudian setelah itu kita baru cari rasionya. Rasionya nilai kanan dibagi dengan kolom pivotnya. 8 dibagi 4 2, di sini 4 dibagi 2 2. Nah, inilah yang dinamakan degenerasi tadi. Ketika kita jumpai rasionya itu sama, maka yang perlu kita lakukan adalah memilih salah satu ini sebagai baris pivot. Dan pada iterasi berikutnya, maka salah satu atau baris yang tidak terpilih ini nantinya akan menjadi 0 kan gitu. Nah, kita misalkan kita pilih yang variabel apa? Yang variabel S1 ya. Kita di sini pilih ya yang variabel S1, di sini S1 berarti apa? Berarti yang di sini gitu ya, yang baris pertama. Misalkan baris pertama yang kita pilih sebagai baris pivot, maka kemungkinan di baris S2 ini nanti nilainya akan 0. Kita coba ya. Yang 0 itulah yang dinamakan sebagai degenerasi. Nah, ini kita coba buat tabel iterasi yang ke-1 atau kedua. Di sini kita buat tabelnya dulu. Variabelnya ada X1, ada X2, ada S1, ada S2 dan NK. Oke. Variabelnya di sini jadi X2, terus di sini S2 dan Z. Kita cari dulu di sini B1 dibagi 4. Jadi di sini 1/4, di sini 1, di sini 1/4, 0 dan 2. Berikutnya B2 baris 2 rumusnya apa? B2 dikurangi dengan setengah ya, 2/4 ya. Setengah dari B2. B1 sorry. B1. B2 dikurangi setengah B1. Setengah B1 berarti di sini ada setengah, di sini 2, di sini setengah, di sini 0, di sini 4 gitu ya. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan. Di sini minus berarti kita kurangkan 1 minus setengah berarti di sini setengah. Di sini 0, kemudian minus setengah, 1 0 gitu ya. Nah, benar kan? 0 kan? Kemudian yang baris ketiga di sini rumusnya apa? B3 dikurangi dengan
minus 9/4. Berarti di sini plus 9/4 dikalikan dengan B1 gitu ya. Jadi di sini apa? Coret-coretannya di sini. Di sini plus 9/4 B1. Jadi di sini 9/4 9 gitu ya. 9/4 0,72/4. Nah, kita jumlahkan B3 nya minus 3. Minus 3 berarti 12 dikurangi 9 berarti 3 ya. 3/4 min 3/4 gitu ya. Kemudian minus 9 ditambahkan 9. Di sini 0, kemudian 9/4, kemudian 0, dan yang terakhir adalah 72/4. 72/4 bisa disederhanakan enggak ya? 18 itu ya. 18. Oke. Nah, ini iterasi yang pertama. Jadi nilai kanan dari S2 ini menjadi 0 dan tabelnya belum optimal. Variabel X1 tadi menjadi variabel masuk dan S2 sebagai variabel keluar. Jadi ini digantikan gitu ya tadi ya. Seperti yang saya bicarakan tadi bahwa kita memilih S1 sehingga S1-nya keluar kemudian masuk untuk X2 sorry. Nah, setelah ini baru kita lanjutkan ke iterasi 2. Iterasi yang kedua. Kita buat tabelnya dulu. Di sini ada X1, ada X2, ada S1, ada S2 dan NK. Kemudian di sini ada S1, X2 ya. X2, kemudian S2 dan Z. Nah, kita dari iterasi pertama ini kita akan cari dulu sebelum masuk ke iterasi 2. Jadi iterasi 1 ini supaya kita bisa masuk iterasi 2, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita cek terlebih dahulu? Karena kasusnya ini adalah memaksimumkan atau kasusnya maksimasi. Di sini kita perlu cek di sini kan. Di baris Z ini. Kalau kasusnya maksimasi berarti kita cari negatif terbesar kan gitu ya. Jadi kita di sini negatifnya apa? Di sini hanya ini, berarti kita pilih ini sebagai kolom pivotnya. Setelah itu baru kita cari rasionya terlebih dahulu. Rasionya di sini ada 8 dan di sini ada 0 ya. Kalau kemarin itu kita kalau 0 kan nggak usah dipilih ya. Nah, di sini kita misalkan selesaikan menggunakan yang 0 terlebih dahulu. Jadi kita pilih ini ya sebagai kolom baris pivot. Dan ini pertemuan ini dinamakan elemen pivot atau angka pivot. Nah, berarti kita cari yang baris 2. Baris 2 dibagi dengan setengah. Jadi sama saja dikalikan 2, gitu ya. Jadi di sini akan kita peroleh 1, 0, minus 1, 2 dan 0. Untuk yang baris 1 rumusnya apa? B1 dikurangi dengan 1/4 dibagi setengah. Berarti di sini 2 ya. Berarti sama saja setengah dari B2. Ini kita akan peroleh B1 dikurangi dengan setengah B2. Setengah berarti di sini 1/4, di sini 0, minus 1/4, setengah dan 0 ya. Terus kita jumlahkan B1 nya berapa? B1 nya 1/4 dikurangi 1/4 berarti 0. Kemudian di sini 1, di sini setengah, 1/4 ditambah 1/4 ya. Terus minus setengah dari
terus di sini ada 2. Oke, yang baris ketiga sekarang. Baris ketiga itu rumusnya apa? B3 dikurangi dengan min 3/4. Min 3/4 berarti di sini nanti plus ya, 3/4 dibagi dengan setengah. Jadi sama saja 3/2 dari B2 gitu ya. Di sini B3 ditambahkan dengan 3/2 B2 berarti 3/4 harus 0 minus 3/4 3/2 dan 0. Jadi B3 nya berapa? Yang 3/4 ditambah 3/4 0. Di sini 0, di sini 6/4 ya. Terus 0 ditambah 3/2 3/2, di sini 18. Oke. Nah, setelah ini dari tabel ini terlihat bahwa iterasi kedua tidak merubah solusi optimalnya ya. Tidak merubah solusi optimalnya waktu di iterasi pertama. Jadi iterasi 2 ini Z-nya ini tidak merubah dari iterasi yang pertama ini. Sama kan? Yaitu sama ini. Nilainya 18. Dan variabel basis X1 itu berarti X1 nya berapa ini? X1 nya kan 0 ya. Tetap X1 nya 0, yang berarti telah terjadi degenerasi. Degenerasi tersebut bersifat tetap karena solusi degenerat sudah muncul pada iterasi ke-1 dan tidak hilang sampai iterasi terakhir. Solusi sudah optimum. Jadi ini iterasi kedua ini solusi optimumnya 18, Z-nya itu 18. Sama dengan iterasi yang pertama. Z-nya itu juga 18 kan gitu. Dan variabel basis X1-nya ini sama dengan 0 di sini kan. Yang berarti apa? Yang berarti telah terjadi degenerasi. Degenerasi tersebut tetap karena solusinya sudah muncul pada iterasi ke-1 dan tidak hilang sampai iterasi terakhir atau ketika solusinya sudah optimum. Kan kalau untuk iterasi yang kedua ini sorry ya, ini belum diganti ini variabel masuk dan keluarnya. Ini kita ganti dulu harusnya. Karena di sini sudah keluar S2-nya digantikan dengan X1 kan. Nah, jadi X1-nya tetap 0 di sini. Walau di iterasi 1 ini sudah nampak kan gitu ya. Tetapi di sini kan belum bisa kita katakan di sini X satunya sama dengan 0 karena di sini S2-nya yang sama dengan 0 kan gitu. Nah, baru untuk yang variabel X1-nya ini nampak di iterasi kedua. Tetapi kalau Z-nya solusi optimumnya ini sudah nampak dari iterasi yang pertama. Gitu. Karena variabel basis X1-nya ini tetap sama dengan 0, variabel basisnya X1 sama dengan 0, artinya apa? Artinya telah terjadi degenerasi. Tuh. Ini kan sudah optimum. Jadi dari awal iterasi ini, iterasi yang pertama ini sampai iterasi optimum ini tidak hilang gitu. Oke ya. Jadi ini yang dinamakan degenerasi tetap. Jadi dari awal sampai akhir ya tetap gitu. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang degenerasi temporer atau tidak tetap.
Jadi di sini kita punyai soal memaksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan kendalanya ada 3. Yang pertama 4x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 12. Yang kedua 4x1 plus x2 kurang dari sama dengan 8. Dan yang ketiga 4x1 minus x2 kurang dari sama dengan 8. Dari model ini perlu kita biasakan, setelah kita punya model ini kita bentuk ke bentuk baku terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan punyai Z minus 3x1 minus 2x2 ya. Kemudian ini sama dengan 0 dan kendalanya 4x1 plus 3x2. Ini karena pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka di sini ditambahkan dengan variabel slack. Karena kendala berada di kendala 1, di sini S1 sama dengan 12. Berikutnya 4x1 plus x2 ditambahkan slack yang berikutnya, yang kedua sama dengan 8. Kendala yang terakhir menjadi 4x1 minus x2 ditambahkan slack yang ketiga sama dengan 8. Nah, dari bentuk baku ini baru kita bisa masukkan ke tabel Simplex. Tabel Simplex iterasi yang pertama atau iterasi 0 gitu ya. Kita buat tabelnya. Di sini variabelnya ada x1, ada x2, ada s1, s2, s3 dan nk. Di sini variabel basisnya apa? Ya s1, s2, s3. Oke. Nah, dari bentuk baku ini langsung kita inputkan di sini, masukkan di sini. Jadi berapa? 4 3 1 0 0 12. Berikutnya 4 1 0 1 0 8 dan yang berikutnya 4 minus 1 0 0 1 8. Untuk fungsi tujuannya di sini min 3 min 2 0 0 0 0. Nah, yang perlu kita lihat, kita biasakan lihat setelah tabel iterasi ke 0 ini sudah diinputkan semua, kita lihat di sini kasusnya apa sih? Memaksimumkan. Berarti yang perlu kita cari di sini adalah di baris Z ini nilai negatif. Oh, ternyata ada 2. Kalau ada 2 berarti kita cari nilai negatif dengan angka yang terbesar atau yang paling kecil. Jadi kolom 1 ini yang kita pilih sebagai kolom pivot. Kemudian setelah kita punya kolom pivot, kita cari rasionya. Di sini 12 dibagi 4 3, 8 dibagi 4 2, 8 dibagi 4 2. Jadi di sini ada 2 rasio yang sama. Jadi rasionya sama. Seperti sebelumnya untuk di generasi tetap. Jadi kita di sini juga dipilih boleh memilih bebas. Misalkan kita bisa ambil S2-nya sebagai variabel keluarnya atau S3-nya kan gitu. Nah, kita misalkan di sini kita ambil baris kedua ini sebagai baris pivotnya. Berarti nanti S2-nya itu sebagai variabel keluar dan X1-nya sebagai variabel masuk. Itu jadi basisnya di sini gitu kan ya. Nah, kita lanjutkan. Kita tulis di iterasi yang pertama. Kita masukkan tabel di iterasi pertama. Di sini X1, X2, S1, S2, S3 dan NK. Kemudian di sini S1, di sini variabel masuknya apa? X1, kemudian S3 dan Z. Oke. Kita cari dulu yang baris kedua. Baris kedua dibagi dengan 4. Di sini 1, di sini 1/4, 0, 1/4, 0,
2 gitu ya. Kemudian yang baris pertama dibagi dengan baris pertama rumusnya apa? B1 dikurangi dengan 4/41 dikalikan B2, berarti B1 kurangi B2. Jadi di sini 0, di sini 3 kurangi 1 2, 1 minus 1 0, dan di sini 4. Untuk yang baris 3 rumusnya apa? B3 dikurangi 4 dibagi 4, 1 sama. B3 kurangi B2, jadi di sini 0, di sini minus 1 dikurangi 1, berarti minus 2 ya, di sini minus 2. Kemudian 0 minus 1 1 0 gitu ya. Baru ke baris 4, rumusnya B4 dikurangi 3/4, jadi ditambah 3/4 jadi B2. Kita bisa coret-coret di sini. 3/4 B2 itu berapa? B4 ditambah 3/4 B2, 3 3/4 0, 3/4 0, 24/4 ya. Nah, tinggal kita jumlahkan di sini 0, di sini 8/4 ya, 8/4, sehingga kita boleh main 5/4. Terus di sini 0. Ini tadi berapa ini ya? 3/4 juga ya, 3/4 ya, 3/4. Oke. Terus 0 dan 6. Nah, di sini terlihat bahwa baris ketiga ini 0 kan ya. Ini ada tanda-tanda degenerasi kan gitu. Ini iterasi yang pertama 6. Nah, ini kita bahas degenerasi apa? Oh, degenerasi tak tetap. Kita coba lihat sampai akhirnya dulu gitu ya. Nah, setelah kita masuk iterasi 1, yang menjadi variabel masuk di sini tadi apa? X2 kan gitu ya. X1 ya. Nah, setelah kita dapatkan iterasi 1, kita perlu cek di baris Y. Kasusnya apa? Memaksimumkan. Kita kalau punya kasus maksimum atau maksimasi, itu yang perlu kita cek di baris Y apa? Nilai negatif. Oh, ternyata nilai negatifnya hanya 1, berarti ini yang kita pilih sebagai kolom bingung. Nah, setelah ini baru kita cari rasionya. Di sini 2, di sini 8, di sini 0 ya. Terus di sini berapa ini? Ini enggak usah ya, berarti 0, 8, 2. Nah, misalkan kita ambil baris yang ketiga ini, yang 0 ini. Kita di sini tuliskan iterasi yang kedua. Iterasi kedua kita tuliskan, kita buat tabel dulu. Di sini ada X1, X2, S1, S2, S3, NK. Dan variabelnya itu ada S1, X1, dan variabel keluarnya ini kan ya. Kita buat ini kan sebagai baris pivotnya. Nah, di sini S3 ini menjadi variabel yang keluar, digantikan dengan X2 sebagai variabel masuk. Jadi di sini X2 Z gitu ya. Nah, kita cari dulu yang baris ketiga. Baris ketiga dibagi dengan minus 2. Di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini setengah, di sini minus setengah, dan di sini 0 gitu ya. Kemudian untuk yang baris pertama
itu rumusnya apa? B1 dikurangi dengan 2 per min 2, berarti di sini plus B3 gitu ya. 2 per min 2 kan minus 1, minus berarti plus B3. Oke. 0. Jadi di sini 0, di sini 0. Terus berapa itu? 1 ya. 1 minus 2 1 4 gitu ya. Kemudian untuk yang baris kedua itu 1/4 minus ya, 1/4 dibagi dengan minus 2, berarti di sini jadi 8 plus gitu ya, dari B3. Ini kita bisa oret-oret dulu. B2 plus 1/8 B3, 1/8 B3 itu 0. Di sini minus 2/8, jadi minus 1/4. Kemudian 0 minus 1/8, 1/8 dan 0. B2 nya berapa? B2 nya 1, jadi 1 1/4 0. Kemudian di sini 0 1/4, berarti 2/8 dikurangi 1/8, itu 1/8, terus 1/8 dan 2 gitu ya. Untuk yang baris terakhir B4 ya, rumusnya apa? B4 dikurangi dengan 5/4, jadi plus 5/4, tetapi di sini ada lagi ya, jadi 5/4 per min 2, berarti di sini jadi plus minus tetap 5/8, 5/8 dari B. Di sini B4 dikurangi 5/8 B3, di sini 0 minus 10/8 terus 0 plus 5/8 ya. Kemudian sorry. Jadi minus 5/8, jadi 0, 10/8 0 minus 5/8 benar. Terus di sini 5/8, di sini 0 gitu ya. Jadi B4 nya 0, di sini 10/8, tadi di sini kita kalikan aja 10/8, 10/8 berarti 0 ya, di sini 0. Kemudian 0, kemudian di sini bisa kita buat 6/8, 6/8 ditambahkan dengan 5/8, jadi 11/8, dan yang terakhir itu min 5/8 terus 6 gitu ya. Nah, kalau di sini terlihat bahwa ketika kita mengambil variabel keluarnya itu S3 baris 3 itu ya, terus digantikan dengan variabel masuknya X2, maka kita di sini akan peroleh solusinya itu 6. Akhirnya sama kan gitu ya. Kalau sama berarti degenerasinya tetap. Tetapi misalkan kita di sini kita gunakan yang S1-nya dulu. Jadi baris pertama. Misalkan kita di sini jadi misalkan kita gunakan baris yang pertama ini ya, baris yang pertama ini, kemudian kita di sini tuliskan iterasi yang kedua. Ini kan iterasi kedua versi ketika kita mengambil baris 3 kan gitu ya. Tetapi di sini iterasi 2 dari versi mengambil yang baris pertama. Di sini kita buat tabelnya.
Nah, di sini ada X1, kemudian X2, X1, S2, S3, dan MK. Nah, di sini ada S1-nya karena sebagai variabel keluar digantikan dengan X2. Jadi di sini X2, kemudian X1 dan S3 ya. Terus baru Z. Karena yang dipilih itu baris pertama, maka kita ketik baris pertama dulu. Baris pertama dibagi dengan 2. Di sini jadi 0, di sini jadi 1, di sini jadi setengah, di sini jadi setengah, 0 terus 2. Baru ke garis berikutnya. Baris 2 rumusnya apa? Baris 2 rumusnya B2 seperempat dibagi dengan 2, jadi di sini seperempat dari B1 rumus. Di sini bisa kita coret-coret. Nah, B2 dikurangi dengan seperempat B1. Jadi di sini 0, di sini 1/4 ya. 1/4. Terus 1/8 minus 1/8 0 dan setengah. Kita jumlahkan jadinya kita poin berapa? 1 terus 0 terus minus 1/8 minus 1 dikurangi 1/8, jadi 88 98. Ini min ya, min 8/8 ditambahkan jadi min 7/8. Terus bener ya, B2, oh B2 ya, B2 1 0, oke, seperempat oke, kemudian 0 dikurangi 1/8, di sini minus 1/8, terus 1/4, berarti kan di sini 2/8 ya, 2/8 dikurangi dengan minus 8, jadi ditambah ya, 2/8 3/8. Oke. Terus 0 tambah 0 0, terus 2 berarti 4/2 dikurangi setengah, jadi 3/2 itu ya. Terus S3 nya apa? B3 dikurangi dengan min 2/2 berarti minus 1 ya, minus 1 berarti plus 1 dari B1. Di sini berarti 0, kemudian 0 1 minus 1 berarti minus 2, terus 1 4 ya. Sedangkan untuk baris 4 rumusnya apa? B4 dikurangi 5/4/2 berarti plus ya, plus 5/4/2 berarti 5/8 dari B1. Nah, dengan B4 ditambahkan dengan 5/8 B1 berarti di sini 0, di sini 5/4 gitu ya, terus 5/8 minus 5/8 0 5/2. Oke, kita jumlahkan. B4 nya berapa? 0 0. Oke, ini 5/4 0, 5/8 terus 6/8 jadi 1/8 terus 0, kemudian
6 ya itu. 6 jadi 12 per 2 tambah 5 per 2 yaitu 17 per 2. Pada tabel iterasi ini tadi untuk yang iterasi yang pertama variabel masuknya adalah X2, akan tetapi S3-nya tidak bisa menjadi variabel keluar karena koefisien dari X2 bernilai negatif. Oh, ternyata ketika kita mengambil ini tadi, ini kan uji coba ya. Jadi ketika kita tadi ngambil 0, walaupun sebenarnya bisa, tetapi ada syarat di sini, ternyata X2-nya ini negatif. Sehingga tidak bisa menjadi variabel keluar S3-nya. Berarti ini yang salah kan? Uji cobanya salah ini. Karena tidak bisa S3 ini menjadi variabel keluar karena apa? Karena di sini ternyata negatif. Nah, berarti yang benar adalah yang iterasi kedua ini dengan mengambil baris yang pertama. Paham ya? Jadi variabel keluarnya diambil adalah yang S1. Degenerasi ini muncul pada iterasi ke-1, yaitu ditandai dengan adanya variabel basis yang bernilai 0. Dilanjutkan dengan iterasi keduanya ini, bukan yang ini. Jadi yang ini kita coret gitu ya, yang ini kita coret. Oke. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa variabel S3 ini tidak bisa keluar. Alasannya apa? Kalau ini itu positif, maka dia bisa menjadi variabel basis. Jadi bisa dia keluar, S3-nya bisa menjadi variabel keluar, kemudian digantikan dengan variabel X2. Tetapi pada kasus ini itu di sini bernilai negatif, sehingga variabel S3 ini tidak bisa keluar. Alternatifnya apa? Oh, ternyata ada nilai minimum yang lain, yaitu di baris yang pertama dengan rasionya 2 kan gitu. Nah, ternyata di sini itu positif, sehingga S1 ini bisa menjadi variabel keluar digantikan dengan variabel X2. Sehingga iterasi yang kedua yaitu yang benar adalah dengan pena warna merah ini. Jadi kita akan temukan solusinya. Z-nya itu sama dengan 17/2, yang mana 17/2 ini berbeda dengan Z yang di iterasi yang pertama, yaitu sebesar 6, sehingga ini merupakan degenerasi tak tetap, jadi berbeda. Jadi iterasi pertama kemudian dilanjutkan dengan iterasi yang kedua itu berbeda hasilnya. Kalau degenerasi tetap itu kita akan peroleh hasilnya sama dari iterasi pertama sampai iterasi optimal. Jadi dari iterasi pertama sampai iterasi yang optimal hasilnya tetap sama. Itu yang dinamakan degenerasi tetap atau yang bersifat tetap. Kemudian kalau degenerasi tidak tetap, seperti ini solusinya. Jadi solusinya dari iterasi awal sampai iterasi optimal, dikatakan optimal, itu nilainya berubah atau berbeda. Jadi kalau di sini dari 6 menjadi 17/2. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk masalah degenerasi gitu ya. Ada degenerasi tetap dan ada degenerasi temporer atau tidak tetap. Solusi tidak layak. Solusi tidak layak terjadi jika semua fungsi pembatas tidak dapat dipenuhi secara simultan, sendiri-sendiri atau bersama-sama. Solusi tidak layak tidak akan pernah terjadi jika semua fungsi kendalanya menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, yang mana diasumsikan bahwa nilai kanannya adalah positif. Kenapa kok solusi tidak layak tidak akan pernah terjadi untuk pertidaksamaannya kurang dari sama dengan? Karena variabel slack selalu memberikan solusi yang layak. Jadi
Kalau pertidaksamanya kurang dari sama dengan, maka sudah pasti solusinya layak. Selalu memberikan solusi layak. Dari sudut pandang praktikal, solusi tidak layak dikarenakan pembentukan model yang tidak benar, di mana beberapa pembatas saling bertentangan. Jadi kemungkinan model matematikanya ini yang disusun atau yang diformulasikan itu tidak benar atau kurang tepat, sehingga solusinya nanti bisa ditemukan tidak layak. Kalau solusi tak layak, ya berarti kita harus memperbaiki model matematika yang kita buat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.